Kembali di Anju Sore, pemirsa, terlibat cinta segitiga seorang gadis muda dianiaya kekasih bersama 8 teman prianya di Sukabumi, Jawa Barat. Para pelaku mengeroyok dengan sadis, bahkan hingga melindas korban menggunakan sepeda motor. Polsek Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat sudah menangkap 2 dari 9 pelaku pengeroyokan gadis muda berusia 19 tahun di Kampung Sawalega. Kedua pelaku, DM dan MI, masih diperiksa intensif oleh penyidik. Motif sementara pengeroyokan ini adalah cemburu buta. Sementara itu, korban juga sudah membuat laporan ke polisi terkait insiden ini. Kondisi korban juga sudah mulai membaik dan akan mendapatkan pendampingan psikologis. Pihak keluarga menyerahkan kasus ini ke polisi. Dinas bimbang lagi dan sebagainya lagi, saya minta doanya aja, dan anak saya baik-baik saja, tidak ada sedikit pun apapun, hanya saya mungkin memar-memar sudah bisa diobati. Terima kasih kepada. Berarti sudah sehat ini? Sudah sehat. Di malam tim khusus kita dari jajaran Satreskrim Polsek Citamiang berhasil mengamankan satu pelaku. Jadi pelaku yang diamankan kita menjadi 2 orang. Untuk korban sekarang posisinya memang sudah dirawat di rumah untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dari pihak kami juga kita menerjunkan tim untuk mengembalikan psikis terhadap korban supaya tidak ada trauma terhadap korban. Sebelumnya, pada 4 Agustus lalu, seorang gadis muda dikeroyok 9 pria di Kampung Sawalega, Cikondang, Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Korban berinisial PM usia 19 tahun dianiaya dengan brutal, bahkan salah satu pelaku sempat melindas korban menggunakan sepeda motor. Banyaknya warga yang datang ke lokasi membuat para pelaku langsung kabur. Sehari setelah kejadian, polisi menangkap satu pelaku yang mengaku hanya diajak oleh temannya dan tidak tahu jika korban adalah wanita. Dari hasil pemeriksaan, motif pengeroyokan ini dipicu cemburu buta karena adanya cinta segitiga. Pelaku yang diketahui berinisial R mengajak ketemu kepada korban PM ya, di suatu tempat di TKP. Setelah sampai di TKP, si pelaku langsung membawa pelaku korban PM ke suatu tempat yang agak sepi dan bersama teman-temannya langsung melakukan pengeroyokan. Setelah melakukan pengeroyokan dengan memukul korban dibawa ke jalan setengah diseret dan selanjutnya dari salah satu pelaku ini ada yang menabrak. Untuk sampai saat ini hasil penyelidikan kita bahwa motif kejadian tersebut diketahui dari cemburu. Polisi kini memburu pelaku utama berinisial R dan 7 pelaku lain yang diduga kawanan geng motor. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kapolsek Citamiang, ada Ibtu Iwan Hendi. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Mas. Pak Iwan, hingga saat ini perkembangan kasus ini seperti apa Pak? Untuk perkembangan kasus ini kita dari 2 yang sudah kita amankan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk yang lainnya kita masih melakukan pengejaran dipimpin oleh saya langsung dan Kanit Reskrim. Demikian Mas. Oke, kalau untuk 2 orang yang sudah diamankan Pak, apakah salah satunya juga merupakan kekasih korban? Untuk yang pelaku yang sudah kita amankan bukan kekasih dari korban. Bahkan pengakuan dari para pelaku yang kita amankan justru tidak kenal dengan korban. Gitu Mas. Oke, tidak kenal dengan korban. Kalau dari pengakuan pelaku yang sudah diamankan Pak, apakah ini sudah direncanakan sebelumnya atau memang tiba-tiba kekasih korban mengajak saja begitu? Dari keterangan yang kita dapatkan dari para pelaku, si R ini mengajak para teman-temannya, termasuk 2 orang yang sudah amankan untuk bertemu di satu tempat. Kemudian setelah mereka berkumpul, berangkat ke lokasi ke TKP dan terjadilah di sana pengeroyokan. Jadi patut diduga keras bahwa kejadian ini sudah ada perencanaan awalnya.
Oke, patut diduga sudah ada perencanaan di awal Pak ya. Kalau dari kedua pelaku yang sudah diamankan, peran masing-masingnya seperti apa Pak? Untuk pelaku inisial MJ, DMJ sebagai eksekutor. Jadi dia melakukan menyeret korban dari tempat yang agak sepi ke jalan, kemudian termasuk menendang korban. Sedangkan untuk yang satunya inisial MI ikut membantu menyediakan kendaraan bermotor ke TKP, dan juga kita dalami perannya karena ada keterangan bahwa si MI juga melakukan pemukulan dan menyeret korban. Oh, oke. Pak, artinya antara pelaku yang sudah diamankan dan korban ini tidak saling mengenal Pak ya? Apakah tinggal di lingkungan yang sama atau memang berbeda domisilinya Pak? Betul Pak, ini dari antara korban dan para pelaku ini tidak saling kenal, dan mereka juga tidak untuk domisilinya berbeda-beda Pak, tidak satu lingkungan. Ada di luar dari Kecamatan Citamiang. Oke. Kalau untuk janji yang dikatakan oleh pelaku utama, dalam hal ini kekasih dari korban, mengajak teman-temannya untuk melakukan hal ini, apa Pak? Apakah ada yang diiming-imingi atau seperti apa Pak alasannya pada saat itu? Dari si pelaku utama yang kita duga R ini terhadap teman-temannya untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban, tidak ada iming-imingi, hanya mereka sewaktu melakukan pengeroyokan dalam pengaruh minuman keras Pak. Oke, artinya dijanjikan hal-hal seperti itu Pak ya? Betul. Oke, kalau untuk misalnya diberi imbalan uang oleh pelaku utama, apakah itu juga dijanjikan Pak? Sampai saat ini para pelaku yang sudah kita amankan tidak dijanjikan apa-apa oleh pelaku R apabila sudah melakukan pengeroyokan terhadap korban Mas. Oke, kalau untuk keterangan dari korban sendiri apakah sudah didapatkan Pak? Sudah korban sudah kita dapatkan keterangannya. Artinya sudah bisa dimintai keterangan Pak ya, kondisinya sudah mulai pulih saat ini Pak? Sudah. Korban sudah dimintai keterangan dan kondisinya juga sampai saat ini sudah mulai berangsur pulih. Selain itu juga kita tetap menunjukkan tim untuk pendampingan terus kepada korban supaya korban bisa kembali normal beraktivitas dan tidak terganggu maupun jiwa maupun psikisnya Pak. Oke, kalau untuk dari keterangan korban sendiri sudah berapa lama korban mengenal pelaku utama Pak? Untuk korban dari keterangan korban mengenal sekitar 1 tahun 1 bulan kenal sama korban. Dari korban dengan pelaku R ini kenalnya sekitar 1 tahun lebih 1 bulan. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Kita pantau terus proses kasus ini nanti seperti apa. Terima kasih banyak sekali lagi sudah meluangkan waktu bersama kami di Ayu Sore Pak Iwan Hendy. Terima kasih, selamat sore.